Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu, kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu, publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-F-2-FD.1-FD.01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan serta di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD.1-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung.
Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak dirugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD.1-01-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-F-1-01-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-1-2 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-Fd.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang,
Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD.1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu, kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu, publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanip disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang,
Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-2-F-D-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1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 -
1/01/2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1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 -
1/01/2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-F.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung,
Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-2-F-D-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-F-D-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-Fd.2-01-FD.01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanip disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-F-2-FD.1-FD.01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024.
Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung
Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-F-2-2-FD.2-F-1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu, kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu, publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD.1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanip disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang,
Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-2-F-D.2-01-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-F.2-F.2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-F.2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024.
Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-F.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung,
Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-2-F-D-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-2-F-D.2-01-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-Fd.2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanip disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-F-2-FD.1-FD.01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-F.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang,
Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3 2-F-T-1-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FT-2-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-F-2-2-FD.2-F-1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F.2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu, kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu, publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD.1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanip disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang debat dengan Menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten.
Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-1-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-F-2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-FD-1-FD-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, yakni Yuniar, buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu, publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-F.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-F.2-Fd.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2-F-2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024.
Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung
Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-3-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi.
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2 F.2 F.1 -01 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-222-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2 F.2 FD.1 -01 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD.1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu, kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu, publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-1-1 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3-2-2-F-2-FD-1-1-1-2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang,
Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F-2-2-F-2-F-D-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2-F-2-FD-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-2-2-FD-2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-3, 2, 2 F.2 F.D.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-F.2-F.D.2-1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah, terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu.
Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-F.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-F.2-2-F.2-F.D.2-01-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam.
Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanip disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk apabila ditemukan bahwa proses perizinan atau pembuatan sertifikat pagar laut ini terindikasi tindakan korupsi. Jika ditemui unsur-unsur terkait tindak pidana tersebut, Kejagung akan proaktif untuk mengusut kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot, Arsin, terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot nomor B-2-2-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis, pemanggilan sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023/2024. Dalam surat itu,
Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat di atas ditandatangi oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI, Abdul Kohar AF. Hingga video ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hajatan meriah Kades Kohot disorot seusai debat soal pembongkaran pagar laut Tangerang. Diketahui hajatan itu digelar selama 3 hari 3 malam. Penampilan Kepala Desa Kohot yakni Arsin bin Sanip yang dikawal oleh pria kekar usai debat dengan menteri menjadi sorotan belakangan ini. Meski perintah Presiden Prabowo membongkar pagar laut, ia justru menolak. Padahal pagar laut tersebut sudah membuat nelayan di perairan Tangerang, Banten merugi. Belum lagi kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pagar laut tersebut. Arsin bin Sanep disebut-sebut memiliki kekayaan melimpah terbukti dari mobil mewah yang dimiliki. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Setelah viral terungkap bahwa Kades Kohot ini memiliki mobil mewah Rubicon. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan ini digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Sementara itu kuasa hukum Arsin yakni Yuniar buka suara soal kepemilikan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sementara itu publik membaca peristiwa pagar laut Tangerang ini menjadi hal yang serius untuk ditangani. Publik khawatir polemik tersebut akan banyak merugikan warga sekitar, terutama jika terdapat pelanggaran hukum terkait kepemilikan sertifikat tanah di wilayah itu, termasuk juga dugaan adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga publik pun penasaran siapakah sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kades Kohot yakni Arsin terus menjadi sorotan setelah berdebat sengit dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait pagar laut Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Terbaru dikabarkan Kades Kohot tersebut dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai informasi terkait pemasangan pagar laut Tangerang, Banten. Surat pemanggilan untuk Kades Kohot bernomor B-322-FD.2-FD.1-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025 beredar luas di media sosial. Surat berlambang Kejaksaan Republik Indonesia itu tertulis pemanggilan sehubung dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Khususnya dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan SHGB di perairan laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024. Dalam surat itu, Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen berupa buku letter C Desa Kohot. Ini terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Kejagung RI Abdul Kohar AF. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat panggilan tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan Kejagung terus memantau perkembangan masalah pagar laut. Meski demikian, Kejagung mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi lini sektor terkait dalam polemik ini. Harli mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman apakah dalam perkara pagar laut ini ada indikasi tindak